Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan mata kuliah penyelidikan tanah kali ini dengan materi hand boring atau bor tangan. Nah, jadi untuk pengambilan sampel penyelidikan tanah itu kita kadang-kadang perlu mengambil sampel tanah asli. Ini contohnya seperti ini. Ini menggunakan bor mesin, jadi menggunakan tabung untuk mengambil sampel tanah asli di lapangan. Kalau pada praktikum kita menggunakan hand bor, jadi tabung yang digerakkan dengan tangan. Nah, kita review lagi. Jadi penyelidikan tanah dimaksudkan untuk mendapatkan data teknis tanah yang ditujukan untuk perencanaan suatu jenis fondasi, perkuatan tebing dan sebagainya yang aman dengan dimensi seekonomis mungkin. Jadi patokannya adalah seekonomis mungkin. Nah, kemudian data teknis ini umumnya diperoleh dari tes lapangan dan tes laboratorium. Jadi untuk memperoleh data teknis tanah untuk perencanaan tadi bisa dari field test, bisa dari laboratory testing. Nah, tes lapangan dalam hal ini ditujukan untuk mendapatkan data kekuatan tanah dalam kondisi undrained. Sedang tes lab dilakukan untuk contoh tanah yang diambil pada kedalaman tertentu di lapangan yang ditujukan untuk mengetahui sifat fisik tanah, kekuatan tanah dalam keadaan drain ataupun drain, sifat deformasi, dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau untuk field test kita perlu sampel yang undrained atau undisturbed. Nah, kalau yang sampel lab sudah pakai yang disturbed kita di sini. Jadi kalau untuk sampel tanah terganggu, biasanya kita uji lapangan, tapi kalau sampel tanah yang terganggu, kita pakai yang uji lab. Nah, di sini penyelidikan tanah, baik di lapangan maupun di laboratorium, itu sebenarnya direncanakan untuk meniru keadaan yang dialami sesungguhnya oleh tanah di lapangan, terutama untuk mempelajari perubahan sifat teknisnya akibat beban yang sedang dan bakal dialami di lapangan. Jadi untuk beban ini, jadi kita simulasi kira-kira nanti kalau dibebani tanah itu gimana. Kita hitung berdasarkan data-data yang kita peroleh dari hasil penyelidikan tanah baik lapangan ataupun di laboratorium. Nah, beberapa hal yang harus kita pertimbangkan pada penyelidikan tanah, yang pertama adalah ruang lingkup bangunan rencana. Jadi satu wilayah itu harus tercukupi jumlah titik minimalnya, jumlah keterangan yang ada. Jadi data sekunder yang kita punya apa? Biasanya kan, sudah pernah ada penyelidikan tanah atau gimana. Setelah itu, kemungkinan jenis tanah yang ada. Jadi kita prediksi, kemungkinan jenis tanahnya ini. Nah, kemudian jenis contoh yang dibutuhkan. Jadi kita perlu berapa tabung contohnya. Misalnya untuk sampel satu wilayah kita perlu 3, ujung 2, tengah 1 misalnya. Nah, itu berapa? Kemudian kita perlu percobaan apa, itu disesuaikan. Kalau mau mengetahui penurunan tanah, maka kita perlu melakukan uji konsolidasi di laboratorium. Tapi kalau untuk mengetahui kekuatannya aja, fence di lapangan cukup, kan seperti itu. Supaya nggak terlalu banyak buang waktu dan buang tenaga, serta membuang sumber daya yang ada. Kemudian kita sesuaikan juga dengan tersedianya peralatan dan perlengkapannya, dan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Jadi berapa peralatan dan perlengkapan yang tersedia itu. Dan terakhir adalah biaya penyelidikan yang dibutuhkan. Nah, ini yang penting juga di sini. Kalau biayanya sedikit ya kan nggak bisa banyak-banyak. Tapi kalau biayanya unlimited, kita mau tes apapun selengkap-lengkapnya untuk mengeliminasi segala kemungkinan buruk itu bisa. Nah, dan juga harus mempertimbangkan kemampuan dari setiap alat tersebut. Contohnya sondir, kita mau nyondir kedalaman panjang, tapi alat kita cuma punya 25 batang, ya cuma 25 meter bisanya. Nggak bisa sampai 40, jadi disesuaikan kemampuannya. Dan juga kebutuhan tenaga manusia, jumlah dan kemampuannya. Kalau operatornya cuma satu, ya artinya cuma satu titik di satu tempat, di satu waktu. Nggak bisa kita sekaligus beberapa titik. Artinya semakin banyak titik, kita akan perlu waktu semakin lama. Nah, ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Dan kebutuhan alat penunjangnya. Kalau misalnya mau sondir, oke, alat sondir punya, tapi ngangkut ke sana nggak punya pickup, ya nggak bisa juga. Jadi harus ada penunjangnya, harus lengkap juga di sini. Nah, penyelidikan tanah yang tadi kita lakukan akan memberikan informasi yang kita butuhkan untuk menentukan jenis fondasi, kemudian untuk menentukan kapasitas beban atau daya dukung yang diizinkan, kemudian bisa menentukan penurunan yang akan terjadi, kemudian untuk masalah penggalian, penimbunan, peralatan, dan kemiringan dari galian timbunan, masalah yang timbul di sekitar pekerjaan juga, dan masalah muka air tanah. Nah, ini adalah informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari hasil penyelidikan tanah. Jadi pertama tadi jenis fondasi,
kedua kapasitas beban yang diizinkan, 3 penurunan yang akan terjadi, 4 masalah penggalian, penimbunan, peralatan, dan kemiringan dari galian atau timbunan, masalah yang kemungkinan akan timbul di sekitar pekerjaan, dan masalah muka air tanah. Inilah pentingnya penyelidikan tanah itu sendiri. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan spesifik membahas bor tangan atau hand boring, di mana kalian sudah praktikum, saya yakin kalian praktikum mekanika tanah 1 dan 2 itu hand bore kan di situ. Nah, pertama, bor tangan mempergunakan berbagai macam auger pada bagian bawah dari serangkaian stang-stang bor. Serangkaian ya, di sini kata-katanya serangkaian. Jadi semakin dalam yang kita inginkan, stang yang disambung tambah banyak. Sedangkan bagian atas dari rangkaian stang bor ini mempunyai tangkai yang dipakai untuk memutar alat tersebut. Jadi kan ya kayak kalian kan sering praktikum seperti itu. Dalam beberapa hal sering dipakai tripod dengan katrol dan tali yang dipakai untuk mencabut kembali stang-stang dan augernya dari lubang bor tersebut. Nah, kadang-kadang saking dalamnya bisa lengket. Jadi kalau sudah lengket kayak gitu perlu alat bantu lagi, misalnya tripod sama katrol. Jadi kalau diangkat dengan tangan manusia nggak cukup ya kita tarik dengan katrol pembantunya. Kemudian dengan dibantu tripod, pemboran tangan mungkin bisa mencapai kedalaman sampai 15 meter, ya, kemungkinan ya. Sedangkan tanpa menggunakan tripod, biasanya pemboran hanya mencapai kedalaman 6-10 meter. Kalau kalian praktikum, kan rata-rata kalian praktikum itu kedalamannya bisa 3-7 lah. Nah, itu karena kalian belum terbiasa. Kalau sudah profesional, dia bisa 6-10 meter. Nah, ini bentuk handbore yang sering digunakan. Jadi, ada headnya, ini ada tabungnya. Bisa juga tabung ini bisa digantikan dengan auger. Jadi bisa menggunakan auger ini artinya sampelnya sampel tanah terbuka, kalau ini tabung tertutup. Yang dua-duanya disambungkan dengan batang bor ke batang pemutar dan pipa pemutar sini. Jadi pipanya ini yang diputar biasanya. Nah, ini contoh yang dilakukan. Jadi banyak, nah ini contohnya ada yang dibebani, jadi kadang kalau sudah dalam kan supaya bisa turun harus dibebani di atasnya. Ini juga perlu paling nggak 2 orang untuk muternya biasanya. Nah, ini macam-macam augernya. Bisa menggunakan gurdi dengan bor, stang dan pemutar bor, tipe helikal. Bisa pakai tipe spiral di sini, atau ini. Sama, tipe spiralnya ada 2. Bisa pakai tipe Ivan kecil, Ivan augernya yang kecil, atau tipe Ivan besar, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kekurangannya kalau pakai yang besar ini, kalau tanahnya tanah lunak, pas kita angkat itu dia bisa turun lagi, bisa jatuh. Nah, jadi kalau tanah lunak mungkin pakai yang kecil. Tapi kalau tanah keras sih nggak masalah, waktu diangkat dia kan masih nyatu di situ. Yang susah ini kalau tanah lempung atau apa, itu biasanya dia bisa pecah di situ kalau yang besar, harus pakai yang kecil. Nah, ini contoh lagi. Nah, dalam hal ini sebagai catatan, bor tangan hanya dapat dilakukan dalam bahan-bahan yang cukup lunak, terutama dalam lempu lunak sampai teguh. Kalau sudah kena batuan ya nggak bisa. Jadi cuman bisa dilakukan dalam bahan-bahan atau dalam tanah yang cukup lunak, terutama dalam lempu lunak sampai lempung medium di situ. Jadi kalau tanahnya keras ya sulit juga. Yang ada nanti bisa nyangkut lubang bornya. Nah, pengambilan contoh tanah tadi untuk lubang bor diperlukan untuk identifikasi dan penentuan soil properties yang diperlukan dalam teknik fondasi. Setiap penyelidikan tanah hampir selalu memerlukan contoh tanah atau sampel tanah. Ini kan jelas. Kalian praktikum aja kan harus ngambil sampel dulu kan. Nah, itu jelas sudah. Contoh tanah sendiri bisa berupa yang asli atau undisturbed, atau bisa juga yang asal mewakili atau disturbed. Jadi bisa contoh tanah yang tak terganggu, bisa yang terganggu, tergantung kebutuhannya. Contoh yang tak terganggu, undisturbed soil sampling. Untuk mengambil contoh tanah yang tidak terganggu, maka persyaratan untuk pengambilannya ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, harus menggunakan tabung yang bulat dan tidak penyok, kemudian ujung tabung harus dalam kondisi baik, tajam, dan sedikit menguncup, jadi harus agak sedikit kayak gini, supaya waktu diangkat ini ada tahanannya. Kemudian tidak boleh mengalami hambatan di sepanjang lubang bor sebelum pengambilan sampel, jadi waktu tabung itu turun, dia nggak boleh ada batu atau ada kayu yang menghalangi. Digunakan untuk tanah lunak sampai sedang dengan penekanan dengan kecepatan konstan dan dalam 1 kali dorongan. Nah, jadi diputarnya langsung seret gitu. Itu untuk tanah lunak atau sedang. Sedangkan untuk tanah sedang dan lengket dilakukan dengan pemukulan tabung dan meterasi tabung kurang lebih 6 kali diameter tabung. Jadi sambil dipukul. Kalau untuk tanah sedang dan lengket sambil dipukul palu di atasnya. Tadi kan ada gambar palu itu. Itu disesuaikan di sini. Inilah
syarat-syarat pengambilan contoh tanah tidak terganggu. Jadi pertama menggunakan tabung bulat dan tabungnya tidak boleh penyok, agak sedikit tajam ujungnya. Kemudian tidak boleh mengalami hambatan di sepanjang lubang bor. Kalau mengalami hambatan bisa tabungnya rusak, atau kalau sudah dapat sampel tanah kena hambatan bisa jatuh lagi sampel tanahnya. Untuk tanah lunak sampai sedang maka penekanan dengan kecepatan konstan dan dalam satu kali dorongan. Sedangkan untuk tanah sedang dan lengket dilakukan pemukulan tabung dan penetrasi tabung kurang dari 6 kali diameter tabung. Itu untuk pengambilan. Nah, sekarang kalau penyimpanan gimana? Setelah sampel itu sampai ke atas dan sudah di muka tanah, maka pertama tabung tadi harus segera ditutup dengan lilin parafin. Ini untuk mencegah supaya kadar air yang ada di sampel tanah tadi nggak menguap atau mengalir keluar. Jadi kayak benar-benar undisturbed, itu tidak terganggu, itu sampai ke dalam air porinya pun nggak terganggu. Kemudian disimpan di tempat yang teduh, jangan sampai diangin-anginkan, dijemur gitu, jadinya malah kering sampel tanahnya nanti. Diberi label untuk memudahkan identifikasi. Nah, terutama di sini yang paling penting yang kadang lupa adalah label, terus atasnya yang mana, bawahnya yang mana, itu harus langsung ditandai. Nanti kalau sudah kelap bisa lupa, oh yang mana yang atas, yang mana bawah. Bisa beda karakteristiknya, itu tergantung kedalamannya. Jadi harus ditandai langsung ujung atas yang mana, ujung bawah yang mana. Kemudian selama pengangkutan tabung dibungkus busa. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kalau cuma ditaruh di bak pickup waktu terguncang, itu tabung itu kepadatannya akan berubah. Dia malah halus jadinya karena terguncang-guncang. Nah, itu penting. Kalau benar-benar pengen undisturbed, kepadatan pun tidak boleh berubah, sehingga di sini tabung dibungkus busa. Kemudian penyimpanan harus tegak dan dalam ruangan sejuk. Nah, dalam tegak ini jangan lupa sesuai dengan yang tadi. Jadi yang awalnya bawah di bawah, yang atas di atas, jangan dibalik. Kemudian pengujian laboratorium harus dilakukan segera. Kalau kelamaan, meskipun ditutup dengan lilin parafin, itu akan terjadi perubahan propertis tanah yang ada di dalam tabung itu. Sehingga setelah diambil harus segera dilakukan pengujian laboratorium. Nah, ini penting. Nah, dalam hal ini, contoh tanah asli sangat diperlukan untuk mendapatkan parameter kekuatan, sifat deformasi, ataupun sifat permeabilitas dari tanah. Parameter desain seperti tersebut di atas harus benar-benar didapat dari contoh tanah yang mempunyai kadar air, kerapatan, ataupun struktur yang sama dengan yang asli di lapangan. Jadi namanya undisturbed itu benar-benar harus kalian seminimal mungkin dia mengalami perubahan akibat perlakuan kita sebelum diuji di laboratorium, baik di tengah jalan ataupun pas pembungkusan, supaya betul-betul kondisinya itu mencerminkan kondisi asli di lapangan. Jadi nanti waktu desain benar-benar seakan-akan real itu. Nah, kalau yang disturbed gimana? Dalam hal ini, contoh tanah terganggu masih dapat digunakan untuk menentukan jenis tanah, menentukan klasifikasi, serta tes kimia yang diperlukan. Tapi kalau untuk parameter kuat geser, sifat deformasi, ataupun sifat permeabilitas, maka sangat disarankan atau diwajibkan menggunakan sampel tanah yang undisturbed, supaya nanti waktu diaplikasikan di lapangan tidak berbeda jauh. Nah, kedalamannya sendiri seberapa dalam hand boring tadi diperlukan? Hand boring tadi dilakukan kalau untuk pondasi telapak dan lajur adalah paling tidak minimal 3 kali lebar pondasi, dalam hal ini minimal 9 meter untuk pondasi telapak dan lajur, supaya mengetahui betul-betul sampai 9 meter itu tanahnya tanah keras nggak. Untuk pondasi rakit maka sedalam 2 kali lebar pondasi. Untuk pondasi tiang panjang sedalam 2 kali lebar tiang. Untuk pondasi tiang panjang tambah rakit sebesar 2 kali lebar bangunan kedalamannya. Untuk dinding penahan tanah 0,7 kali lebar galian atau 1 kali tinggi galian terbesar. Untuk timbunan tanah harus dalam 2 kali lebar timbunan. Jadi disesuaikan dengan konstruksi yang ada nantinya, rencananya gimana itu kedalamannya. Nah, ini contoh-contoh bentuk pengaruh garis keruntuhan. Baik pondasi ini, pondasi telapak seperti ini tadi pondasi rakit yang dibuat, ini pondasi tiang dengan rakit tadi. Untuk penahan tanah dan untuk timbunan tanah. Jadi tadi kedalamannya kan masing-masing disesuaikan dengan dimensi bangunan yang ada di atasnya itu. Sesuai ini. Nah, sedangkan kemudian untuk penyelidikan tanah lapangan, jumlah penyelidikan tanahnya yang diperlukan untuk tanah normal, untuk penyelidikan awal perlu 1 sampel setiap 100 sampai 200 meter. Ini belum di-cross-check dengan SNI 8460 2017 ya. Jadi karena sekarang ada SNI 8460 2017 harus di-cross-check lagi. Ini masih relevan apa tidak. Kemudian tanah lunak setiap 50 sampai 100 meter 1 sampel. Untuk penyelidikan detail, untuk konstruksi persegi setiap 15 sampai 25 meter, untuk konstruksi memanjang setiap 25 sampai 50 meter. Contohnya konstruksi memanjang, contohnya untuk jalan. Konstruksi persegi contohnya untuk bangunan. Nah, pada posisi konstruksi yang berat dan penting, maka jumlah penyelidikan tanah dapat ditambah. Misalnya kita rasa ini akan menerima segmen ini akan menerima beban yang sangat besar, itu bisa kita tambah.
Oke, sekian materi handboring dari saya. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk materi PIT test dan PIT dan bor mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.